Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi tentang logika matematika, di mana kita nanti di pelajaran ini kita diajarkan bagaimana kita menyikapi sesuatu pernyataan, menyikapi suatu keadaan dengan logika yang diajarkan pada matematika. Jadi kita bisa tahu nanti ketika orang ngomong A atau B, atau ketika kita berada di satu posisi untuk menentukan keputusan, maka nanti posisinya kesimpulannya yang kita ambil seperti apa, itu bisa kita gunakan logika matematika untuk menyelesaikannya tadi. Jadi nanti banyak aplikasinya, terutama tadi dalam pengambilan keputusan, atau nanti ketika kita memahami perkataannya orang ini kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, ada mencret atau mungkin ada inkonsistensi, itu bisa kita pahami nanti dengan logika yang diajarkan di matematika. Jadi nanti matematika di sini mengajarkan juga bagaimana kita mengolah atau memahami perkataan dari suatu orang. Oh, ini ternyata arahnya kemana, itu bisa kita pahami di sini. Oke, sebelum saya jelaskan detail tentang logika matematika, kalian harus mengetahui beberapa istilah dalam logika matematika, yaitu yang pertama adalah pernyataan. Ada juga bukan pernyataan. Ada juga kalimat terbuka. Jadi nanti di tiga istilah ini kalian harus paham, suatu kata atau kalimat dikatakan pernyataan, jadi nanti larinya ke kalimat. Kalimat tentu kalian sudah pelajari di bahasa Indonesia, susunan dari beberapa kata itu kan biasanya terdiri dari subjek sama predikat. Nah, nanti dihubungkan sama pernyataan. Pernyataan itu berarti kalimat yang diketahui benar atau salahnya. Jadi kita tahu orang itu ngomong benar atau orang tadi ngomong salah, itu bisa kita tahu. Itu berarti sebuah pernyataan. Kadang-kadang ada orang ngomong itu ternyata dia nggak bisa kita tahu dia benar atau salahnya. Maka di sini termasuk kalimat bukan pernyataan. Di kalimat tidak diketahui benar salahnya atau kebenarannya. Sedangkan kalimat terbuka itu belum diketahui. Jadi nanti bisa jadi dia ngomong benar, bisa jadi dia ngomong salah. Itu namanya kalimat terbuka. Masih ada opsi orang tadi ngomong benar, ada opsi orang tadi ngomong salah. Itu namanya kalimat terbuka. Kalau orang ngomongnya nggak ada pernyataan benar salah, maka dia termasuk bukan pernyataan. Contoh misalkan di sini. Biasanya di sini itu kalimat yang biasanya kata hubungnya titik. Kata hubungnya tanda akhirnya di belakang itu titik. Sedangkan kalau bukan pernyataan itu biasanya dia paling sering adalah tanda seru atau tanda tanya. Biasanya isi perintah, harapan, tanya. Ini biasanya bukan pernyataan. Kalau kalimat terbuka biasanya intinya atau umumnya dia mengandung variabel. Contoh seperti ini. Ini saya kasih contoh. Surabaya berada di Jawa Barat. Kalau kalian pahami di sini Surabaya berada di Jawa Barat. Pak, ini kalimat, benar, kalimat. Selanjutnya berada di Jawa Barat. Berarti kan bisa tahu, oh harusnya dia di Jawa Timur, tapi kan bisa kita tahu dia benar atau salahnya. Maka dia dikatakan pernyataan. Tapi dia pernyataan yang bernilai salah. Contoh yang bukan pernyataan di sini, misalkan Andi silahkan duduk. Di sini kan berupa kalimat perintah. Kalimat perintah kita nggak tahu dia benar atau salahnya, maka dia di sini bukan pernyataan.
Atau contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan di sini. X adalah siswa SMK Darussalam. X di sini siapa? Kita nggak tahu X di situ siapa. Maka sesuatu kalau kita belum tahu dia benar salahnya akibat ini namanya variabel. Maka dia di sini dikatakan kalimat terbuka. Jadi kalau dia diketahui benar atau salahnya, oh ini dia ngomong benar. Atau misalkan SMK Darussalam berada di situ tadi, itu dia sebuah pernyataan. Karena kita tahu dia benar salahnya dan dia pernyataan bernilai benar. Ada orang ngomong sekarang hari apa? Itu kan kita nggak tahu dia benar salahnya, maka dia termasuk bukan pernyataan. Kalimat terbuka mengandung variabel. Misalkan kayak tadi, kota A, kota B, kota C, itu semuanya mengandung variabel. Itu maka dia termasuk kalimat terbuka. Karena apa? Belum diketahui benar atau salahnya itu. Selanjutnya kita bicara tentang tadi kita sudah tahu benar salahnya. Sekarang kita masuk yang pernyataan berupa majemuk. Majemuk itu berarti lebih dari satu. Biasanya dihubungkan dengan kata hubung. Sekarang kalau ada yang majemuk, majemuk berarti kan nanti saya katakan lebih dari satu. Di sini pernyataan majemuk lebih dari satu pernyataan. Larinya nanti dia akan menggunakan kata hubung. Nah dari kata hubung nanti itu nanti digolongkan menjadi 4. Jadi di dalam majemuk nanti pernyataan majemuk nanti digolongkan menjadi 4. Pertama itu konjungsi. Yang kedua adalah disjungsi. Yang ketiga adalah implikasi. Dan yang keempat adalah biimplikasi. Dalam konjungsi, kata hubung yang digunakan adalah dan. Sedangkan dalam disjungsi, kata hubung yang digunakan adalah atau. Implikasi kata hubung yang digunakan adalah jika, maka. Jadi dia berisi sebab akibat biasanya kalau kita belajar di bahasa Indonesia. Sedangkan biimplikasi itu dia keterikatan. Jika, hanya, jika. Jika dan hanya jika, kan orang menggunakan jika hanya jika atau jika dan hanya jika boleh. Kalau ini dan atau berarti kan kalimat pertama sama kalimat kedua dan atau gitu. Selanjutnya dalam hal simbol yang digunakan, konjungsi itu menggunakan simbol V terbalik. Sedangkan disjungsi itu dia menggunakan simbol V. Implikasi itu menggunakan simbol tanda panah. Arahnya ke kanan satu. Sedangkan biimplikasi dua arah. Itu tadi kalau kita contoh, kita bicara contoh. Dalam konjungsi, sekarang hari Selasa dan besok hari Rabu. Ada sebuah pernyataan seperti ini. Sekarang hari Selasa dan besok hari Rabu. Nah, di sini kan muncul kata hubung dan. Nah, kata hubung dan di sini itu dia termasuk konjungsi. Selanjutnya, sekarang hari Selasa atau tanggal 27 Juli 2021.
Di sini muncul kata hubung atau. Kalau kata hubung atau berarti dia termasuk disjungsi. Kita lanjutkan ketiga. Implikasi. Jika hari ini Selasa, sekarang hari Selasa, maka KBM berjalan. Ada kata hubung jika maka di sini. Sekarang hari Selasa, jika sekarang hari Selasa maka KBM berjalan. Maka di sini termasuk implikasi. Untuk selanjutnya pernyataan keempat. Sekarang hari Selasa, saya singkat jika hanya jika semua siswa masuk. Misalkan seperti itu. Ada, ini saya ganti ada. Sekarang hari Selasa, hanya jika ada siswa masuk sekolah. Saya kasih tambahan. Di sini muncul kata hubung jika hanya jika, atau saya singkat JHJ biar nggak terlalu panjang. Maka dia termasuk biimplikasi. Itu kalau secara penggolongan dari pernyataan majemuk atau pernyataan yang lebih dari satu. Dari sini nanti bisa kita tahu, Pak, ini kan ada dua. Ini ada dua, ini ada dua juga, ini ada dua juga. Kalau tadi kita tahu benar salahnya satu, misalkan di sini berbeda, misalkan ini benar-benar atau benar salah atau kebalikannya salah benar, kita bingung menentukan benar salahnya, maka kita gunakan konsep dari tabel berikut. Saya kasih tabelnya di sini. Saya buat sama semuanya. Oke, saya buat 4 tabel di sini. Kalian bisa membandingkan keempat tabel berikut. Di konsep yang pertama tentang konjungsi, tadi kata hubungnya dan. Jika pernyataan pertama, ini saya katakan sebagai pernyataan pertama, dan ini adalah pernyataan kedua. Kalau di sini saya misalkan dia pernyataan pertama itu P dan pernyataan kedua adalah Q, maka nanti misalkan pernyataan pertama sama kedua digabungkan dengan kata hubung dan, maka pertama dia bernilai benar, yang kedua dia bernilai benar, maka pernyataan tadi juga bernilai benar. Jika pernyataan pertama dia bernilai benar, pernyataan kedua dia bernilai salah, berarti yang di sini dia bernilai salah, maka di sini pernyataannya bernilai salah. Begitupun nanti ketika pernyataan pertama dia bernilai salah, pernyataan kedua dia bernilai benar, dia juga bernilai salah. Apalagi ketika dua-duanya dia bernilai salah, maka di sini juga salah. Selanjutnya, untuk disjungsi, jika pernyataan pertama dia bernilai benar, kedua dia bernilai benar, maka di sini dia bernilai benar.
Sedangkan pertama dia bernilai benar, kedua dia bernilai salah, maka di sini benar, di sini benar, dan di sini dia salah. Untuk implikasi pertama benar-benar, maka kesimpulannya dia bernilai benar. Kalau benar salah, dia bernilai salah, di sini bernilai benar, di sini bernilai benar. Sedangkan untuk biimplikasi benar-benar dia bernilai benar, benar salah dia bernilai salah, salah benar dia bernilai salah, salah salah dia bernilai benar. Maksudnya seperti apa, Pak? Misalkan seperti ini. Saya buat sebuah pernyataan. Sini saya ganti biru aja biar contohnya sama. Sekarang hari Selasa dan besok hari Jumat. Ada sebuah pernyataan sekarang hari Selasa. Jika memang benar sekarang hari Selasa, maka ini saya jadikan dia pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya dan, berarti dia adalah konjungsi. Besok hari Jumat, kalau sekarang Selasa benar, besok harusnya harinya hari Rabu, maka di sini bernilai salah. Ketika benar salah, maka pernyataan totalnya atau semua pernyataan di sini atau pernyataan majemuknya dia bernilai salah. Dari mana, Pak? Benar salah, dia bernilai salah. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah seperti ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5, atau misalkan di sini 4 dibagi 2 sama dengan 7. Menggunakan kata hubung atau, berarti dia termasuk disjungsi. 2 ditambah 3 sama dengan 5, dia bernilai benar. 4 dibagi 2 sama dengan 7, dia bernilai salah. Pertama benar, kedua salah. Dengan kata hubung atau, berarti dia disjungsi. Kata hubung atau benar salah, maka pernyataan ini walaupun salah satunya dia salah, tetap dia bernilai benar. Pak, kok bisa? Kan ini benar, ini salah. Tapi dia termasuk disjungsi. Dalam disjungsi itu pilihan, itu dia salah satunya benar, sudah dianggap benar. Sedangkan kalau kata hubung dan, itu harus kedua-duanya dia bernilai benar. Kalau kata hubung atau itu satu saja sudah benar, maka dia dikatakan benar. Tapi kalau sudah salah kedua-duanya, baru dia dikatakan salah. Itu contoh dari pernyataan yang tadi disjungsi. Contoh ketiga, misalkan di sini ada sebuah pernyataan, jika X sama dengan 5, maka X plus 2 sama dengan 7. Misalnya seperti ini. Ada sebuah pernyataan, jika X sama dengan 5, misalkan X plus sama dengan 5 ini saya buat dia benar. Jika maka, berarti dia termasuk implikasi. X plus 2, berarti 5 kalian masukkan sini, 5 tambah 2. 5 ditambah 2, hasilnya 7 benar. Maka di sini juga benar. Ketika benar, maka pernyataan seluruhnya ini atau pernyataan majemuk ini dia bernilai benar. Itu. Begitu nanti bisa kalian implikasi. Biimplikasi juga sama. Kalau jika maka, itu kayak kalian ketika dirugikan, ketika kalian ulang tahun akan diberikan hadiah. Kalian ulang tahun diberi hadiah, maka kalian akan bahagia. Ketika kalian ulang tahun tidak diberi hadiah, maka kalian sedih. Kalian tidak ulang tahun, misalkan ini saya ambil contoh, kalian tidak ulang tahun tapi masih dibeli hadiah, kalian juga tetap bahagia. Tidak ulang tahun dan tidak diberi hadiah, kalian tetap bahagia. Kenapa? Memang seperti itu kenyataannya, nggak bisa protes.
Sedangkan berimplikasi itu keterikatan. Jika benar salah. Kalau dia sama berarti dia benar. Kalau berbeda maka dia bernilai salah. Itu konsep dari logika matematika khususnya dalam pernyataan majmu'. Saya kira cukup sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Silakan dipelajari lebih jelas. Jika masih ada yang bingung bisa kalian tanyakan di lain waktu. Selamat belajar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.